Qin Chen sedikit mengernyit. Di bawah restu dari kekuatan kegelapan, Gusu Dizun ini memang kuat, dan dia takut itu mendekati rata-rata Tianzun setengah langkah. Kekuatan gelap ini memang aneh. Tidak hanya itu dapat membakar potensi, memungkinkan penguasa bumi yang kuat untuk mengerahkan kekuatan Tianzun setengah langkah, tetapi juga, efek penyembuhannya luar biasa. Qin Chen dapat merasakan bahwa tubuh Gusu Dizun yang terluka dengan cepat sembuh. Benar saja, hanya terbang terbalik sejauh ratusan mil, Gusu Dizun menghentikan retret. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tidak kehilangan kekuatan bertarungnya, tetapi membuatnya lebih kokoh dan menakutkan. Dia menjadi gila, dan kekuatan gelap yang berat di tubuhnya berdampak keras, dan seluruh sosoknya berubah menjadi dewa iblis gelap, dan dia dengan gila membunuh Qin Chen. Dia membakar hidupnya, hampir gila. Keduanya bertarung lagi, kali ini, Gusu Dizun dan Qin Chen bertarung bersama, dan dampak yang mengerikan bahkan tidak dapat mencapai tetua Yehe. Banyak penatua hanya bisa mundur ke arah pekerjaan surgawi untuk mencegah terpengaruh. Dampak seperti itu terlalu menakutkan, jika tidak hati-hati, bahkan yang terhormat pun akan jatuh. Qin Chen dan Gusu Dizun telah bertarung sampai ekstrim, dan keduanya bertarung bersama. Nak Qin Chen, dengan kekuatanmu, seharusnya mudah memenangkan orang ini, kenapa kamu terus menahan? Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong melihat Qin Chen dan Gusu Dizun bertarung dengan panik, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Qin Chen adalah eksistensi yang bahkan bisa membunuh Tianzun biasa. Qin Chen menjawab, aku sedang memeriksa apakah ada rekan orang ini di sini. Maksudmu, ada setan dalam kelompok orang ini. Hong Huang Zulong melirik Tianzun di kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, bagaimana kamu tahu? Wah, harus kuakui bahwa kekuatanmu di luar dugaanku, tapi itu masih jauh dari cukup. Saya telah mencatat akun ini hari ini dan akan melaporkannya besok. Gusu Dizun tidak bisa menahan Qin Chen untuk waktu yang lama, dan sosoknya bergetar, dia akan menyingkirkan Tianzu hitam dan pergi dari sini. Dia menangkap Tianzu hitam di tangannya. Sepertinya yang lain tidak akan muncul. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, tidak ada pengkhianat lain yang muncul. Jika pertempuran berlanjut, lawan tidak akan muncul. Ingin pergi? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Kata Qin Chen berjalan dengan pedang. Gusu Dizun mencibir, saya akui, saya meremehkan Anda, tetapi dengan kekuatan serangan Anda, kamu tidak dapat menahan saya. Kata Gusu Dizun, benarkah? Bagaimana jika saya mengatakan bahwa ini bukan kekuatan saya yang sebenarnya? Qin Chen mencibir. Gusu Dizun mendengus dan mencibir, saya benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan Anda sombong atau bodoh. Kekuatanmu memang sangat kuat, tapi kamu tidak bisa mematahkan pertahananku sama sekali. Penatua ini tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kata Gusu Dizun sangat percaya diri dalam pembelaannya, tetapi dia masih tidak berani terlalu ceroboh. Ototnya menonjol, dan setiap inci ototnya mengandung energi yang menakutkan, yang membuat tubuhnya menampakkan lapisan cahaya kristal hitam. Di sisi berlawanan, Qin Chen berdiri di kehampaan menghadap angin, tidak menghunus pedang atau membuat gerakan, tetapi tatapannya berangsur-angsur menajam, mengunci Ki Gusu Dizun. Angin malam meraung, dan semua orang di kejauhan menahan napas, mata mereka tertuju pada Qin Chen, mereka ingin melihat apa yang disebut kekuatan sejati Qin Chen. Dua cahaya dingin melintas di matanya, Qin Chen mengarahkan pedangnya dengan tangan kanannya, dan kekuatan kekacauan di tubuhnya diam-diam beredar dan bergabung menjadi pedang tajam di tangannya. Boom! Pedang Qi meroket, dan berubah menjadi pedang kekacauan yang membubung ke langit. Bahaya! Kulit kepala Gusu Dizun mati rasa untuk beberapa saat, dan kemudian, seperti sengatan listrik, mati rasa meluas dari bagian atas kepala ke bagian bawah kaki. Dan kemudian kembali dari bagian bawah kaki ke bagian atas kepala. Ini bukan lagi kesadaran yang mengingatkannya akan bahaya, tetapi naluri fisik, fakta. Dalam waktu singkat ini,
pemikirannya belum sempat bergerak. Dia secara naluriah melambaikan Tianzu hitam untuk menahan energi pedang. Saat berikutnya, aura pedang kacau yang mengerikan meledak padanya, dan mulut Gu Sudizun menyemprotkan banyak darah, seperti awan dan kabut, dan terbang ribuan mil dalam sekejap. Di tengah jalan, matanya ada darah di hidung dan telinganya, berkelok-kelok seperti ular, terbanting ke tanah dengan keras. Penatua Gusu kalah. Kata banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran merasa ngeri dan sedikit bingung. Tingkat serangan apa ini? Dengan satu pedang, Gu Sudizun terbang menjauh. Yang Mulia Mantra juga menarik napas dingin. Dari saat Qin Chen mempromosikan kultivasinya ke ranah Yang Mulia Bumi, dia tahu bahwa Qin Chen luar biasa, tetapi dia tidak menyangka Qin Chen begitu mengerikan. Ini sudah menjadi kekuatan dari setengah langkah Tianzun. Sebuah pedang menghantam Gu Sudizun dengan serius. Qin Chen muncul di depan Gu Sudizun, dan energi pedang yang menakutkan menyapu tubuh Gu Sudizun secara instan, menghalangi asal Yang Mulia di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dipenjara. Gu Sudizun, apa lagi yang harus kamu katakan? Kata Qin Chen. Gu Sudizun tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan satu jari pun. Dia menatap Qin Chen dengan getir. Qin Chen menangkap Gu Sudizun, dan membawanya ke istana Huoshensan, balai pekerjaan surgawi Gunung Vulkan. Qin Chen jatuh, dan di belakangnya, Penatua Yehe dan yang lainnya juga muncul. Kakak Qin, kata Penatua Yehe tampak pahit, jika bukan karena Qin Chen, kem kerja harian mereka akan dianggap berbahaya kali ini. Elder Yehe, tolong beritahu markas tepat waktu untuk memberitahu markas tentang urusan di sini, dan biarkan markas mengirim ahli untuk menyelidiki urusan Gu Sudizun. Kata Qin Chen. Baik, jawab Penatua Yehe mengangguk. Tanpa sadar, Qin Chen telah menjadi tulang punggung mereka, dan tidak ada yang merasa salah. Selanjutnya, tolong juga minta Penatua Yehe untuk mengunci Kem Tianworking, dan jangan biarkan siapapun pergi sampai yang kuat dari markas tiba. Ucap Qin Chen berkata lagi. Ini segera menarik bisikan semua orang, dan memblokir seluruh kem besar. Ini adalah peristiwa besar. Lagi pula, mudah untuk memikirkan apa yang terjadi pada Tiangong. Namun, karena Qin Chen yang berbicara, Penatua Yehe secara alami tidak punya alasan untuk menolak. Oke, aku akan mengaturnya sekarang. Sederet cahaya yang luas muncul, menyebar, dan langsung menyelimuti seluruh kem. Penatua Yehe dan orang kuat lainnya muncul di langit satu demi satu, melayang di atas langit. Semuanya, kita telah diserang oleh klan iblis yang kuat sebelumnya, dan sekarang orang kuat iblis itu telah diselesaikan, tetapi untuk alasan keamanan, kem ditutup sementara dan tidak ada yang dapat meninggalkan kem. Jangan berkomunikasi dengan dunia luar. Saya tidak akan membukanya lagi sampai saya menyelesaikan pekerjaan saya. Tolong jangan khawatir. Kata Penatua Yehe tentu saja tidak akan mengatakan bahwa Gu Sudizun adalah mata-mata ras iblis. Ini akan menyebabkan kekhawatiran dan sensasi semua orang. Penatua Yehe dan sekelompok orang kembali ke aula. Penatua Yehe telah bekerja keras. Ucap Qin Chen memandang para tetua dan orang-orang kuat lainnya di lapangan, dan berkata, tolong juga para tetua dan teman-teman, jangan tinggalkan Kem Tiangong setengah langkah. Begitu pernyataan ini keluar, semua tetua yang hadir berubah warna. Qin Chen, apa maksudmu? Seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh, tidak apa-apa untuk memblokir murid-murid lainnya. Apa artinya mencegah mereka keluar? Jangan salah paham, tetua, saya hanya takut berita di sini akan diteruskan. Qin Chen melirik kerumunan, dan berkata, kalian semua telah melihatnya juga. Yang Mulia Feng Hui dan Gu Sudizun berkolusi dengan klan iblis dan telah mengirimkan beberapa berita ketika Anda keluar, Anda harus bertemu dengan pihak lain di tempat lama. Jika seseorang secara tidak sengaja membocorkan berita tersebut, begitu Mozu mendapatkan berita tersebut, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengirim master untuk menyelamatkan tetua Gusu.
Siapa yang dapat memikul tanggung jawab ini? Kata Qin Chen. Apakah saudara Qin berpikir kita akan menyampaikan berita itu? Itu konyol. Seorang tetua mendengus dingin, kita semua adalah tetua yang bekerja di langit, bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Itu benar, dan karena iblis mungkin mendapat berita, kita harus keluar dan menghubungi pasukan ras manusia top lainnya di daerah sekitar dan membiarkan mereka mengirim master. Ucap penatua lainnya berbicara. Qin Chen benar. Lebih baik kalian semua tinggal di sini. Pada saat yang sama, saya mengusulkan untuk menginterogasi penatua Gusu dan mendapatkan beberapa rahasia ras iblis darinya. Pada saat yang sama, saya akan menanyakan apakah ada kaki tangan lainnya di sini. Pada saat ini, seorang penatua berkata dengan suara yang dalam, itu adalah Tianxing yang lebih tua. Begitu ucapan ini keluar, banyak orang mengangguk. Ya, prioritas utama adalah menanyakan rahasia penatua Gusu. Penatua Tianxing, Anda dulu melayani sebagai Diaken Xingtang. Anda paling tahu metode penyiksaan ini. Mengapa kita tidak menyerahkannya kepada Anda? Kata seorang tetua, itu tidak pantas. Penatua Tianxing menggelengkan kepalanya, meskipun saya percaya bahwa Anda semua tidak bersalah. Tidak ada yang tahu apakah ada rekan penatua Gusu di antara kita, jadi saya mengusulkan agar penatua Yehe dan Qin Chen menjadi interrogator utama, karena hanya penatua Yehe dan Qin Chen yang tidak bisa menjadi pengkhianat. Lalu semua orang mengangguk. Selanjutnya, Tianjiao mulai menginterogasi penatua Gusu, dan segala macam metode keluar. Qin Chen, kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar, kamu mungkin bisa langsung menjadi penatua. Yang Mulia Mantra berkata sambil tersenyum. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimana interogasimu? Qin Chen bertanya pada penatua Yehe. Penatua Yehe menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Lupakan saja, tetua Yehe dan tetua Tianxing juga beristirahat. Setelah beberapa hari, kepala markas akan datang dan membawanya kembali ke markas. Jangan khawatir jika Anda tidak bisa bertanya apapun. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Penatua Yehe mengangguk. Ayo pergi, Penatua Tianxing, di ruang tertutup ini, ada formasi yang diselimuti ruang tertutup ini, saya tidak takut dia bisa melarikan diri. Oke, setelah sekian hari diinterogasi, saya juga lelah, jadi saya harus kembali dan istirahat yang baik. Orang ini benar-benar tangguh. Penatua Tianxing menatap dingin ke Penatua Gusu. Tianxing yang lebih tua pernah berada di Tianwek Xingtang, jadi dia adalah salah satu interrogator yang paling handal. Tapi dia gagal saat ini. Kemudian sekelompok orang segera pergi. Melihat ketiga orang itu pergi, cahaya dingin muncul di mata Elder Gusu, sementara Elder Tianxing melirik ke ruang tersembunyi di belakangnya, sosoknya berkedip dan menghilang. Di tengah malam, ada keheningan. Di luar ruang formasi rahasia tempat Penatua Gusu berada. Sosok diam-diam muncul di sini. Nak Qin Chen, apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam? Hong Huang Zulong berkata dengan ragu. Sosok hitam ini adalah Qin Chen. Kabut hitam di tubuh Qin Chen sangat sensasional. Dalam sekejap, temperamennya berubah. Jubah hitam terbelah di tubuhnya, dan topeng muncul di wajahnya, menutupi wajah dan nafasnya. Dia mendesak kekuatan di tubuhnya dan mulai menembus formasi di depan matanya sedikit demi sedikit. Elder Gusu terjebak di sini, dan ada keheningan. Apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Kata Penatua Gusu menatap sosok hitam di depannya, menunjukkan cibiran. Penatua Gusu tidak tahu bahwa sosok hitam ini sebenarnya adalah Qin Chen. Huff, berhenti bicara omong kosong, limbahnya terungkap begitu cepat, jika aku memberitahu orang dewasa, kamu tahu konsekuensinya, aku akan menyelamatkanmu sekarang. Kata sosok hitam ini dengan cepat mendatangi Penatua Gusu dan mulai melanggar batasan pada Penatua Gusu. Huff, Yang Mulia Feng Hui tidak terlalu ceroboh dalam melakukan sesuatu. Penatua Gusu menatap sosok hitam itu,
tetapi ada jejak martabat dan kewaspadaan di kedalaman matanya, dan dia tampak waspada. Penatua Gusu ini sepertinya curiga padaku. Hati Qin Chen bergerak, jejak kekuatan gelap muncul di jari-jarinya, sedikit merusak larangan tetua Gusu. Melihat kekuatan kegelapan ini, mata Penatua Gusu jelas lega dan ekspresinya menjadi rileks. Jika saya menebak dengan benar, Anda adalah Tianxing yang lebih tua bukan? Akhir-akhir ini, kamu cukup menyiksaku. Penatua Gusu dengan dingin mendengus. Penatua Tianxing. Hati Qin Chen tergerak, dan itu benar-benar dia. Faktanya, Qin Chen telah lama curiga terhadap Penatua Tianxing, karena meskipun Penatua Tianxing sangat positif tidak ada masalah, tetapi Qin Chen menemukan bahwa orang ini secara tidak sengaja menganalisis ini ketika menginterogasi Penatua Gusu. Formasi luar angkasa Qin Chen bingung dengan langkah ini. Hanya kata-kata Penatua Gusu yang juga membingungkan Qin Chen. Tetua Gusu tampaknya tidak yakin dengan identitas Tetua Tianxing. Tampaknya identitas mata-mata di dalam Tianjiao telah dirahasiakan satu sama lain. Kekuatan kegelapan dengan cepat mengikis larangan Tetua Gusu, pergilah. Kata Qin Chen mengambil Penatua Gusu, dengan cepat membuka metode formasi lagi, dan segera pergi dari sini.